Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 391. Hei! Tembakan Ki dari Tang Yi berubah menjadi Chang Hong, tembakan langsung diarahkan ke Su Jian. Su Jian tidak menanggapi apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasakan angin kencang datang, dan tiba-tiba sebuah pop terdengar, dan lubang darah muncul di dahinya, dan dia bahkan belum mendekati Tang Yi. Tubuh jatuh lurus tersungkur dan tewas. Dengan cara ini, Su Jian, prajurit jubah emas dengan kekuatan Raja Perang dari Wolf Sky Mercenary Corps, terbunuh oleh Tang Yi dengan satu pukulan. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh prajurit jubah emas Su Jian, yang telah menerima 325.221 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Dalam benak Tang Yi, sebuah notifikasi berbunyi. Hah, apa itu tadi? Ratusan tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps melihat Su Jian meninggal di tangan Tang Yi dengan begitu mudah. Mata semua orang melebar, memperlihatkan pandangan yang luar biasa dan tiba-tiba ada keributan di antara mereka. Su Jian adalah panglima perang sejati tapi dia mati dengan begitu mudahnya, jadi seberapa kuat orang yang membunuhnya. Namun, pria dengan kekuatan besar ini sebenarnya adalah bocah berusia 16 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat kirim suar sinyal hijau, dan kemudian mengelilingi orang ini bersamaku. Seseorang segera sadar dan berteriak cepat. Di Wolf Sky Mercenary Corps, mereka yang mengenakan jubah emas, sudah memiliki kekuatan yang besar dan status yang sangat tinggi. Setiap anggota jubah emas adalah sumber daya penting dari Wolf Sky Mercenary Corps. Anggota inti yang sangat berharga. Tidak peduli apa jenis keluhan dengan orang lain, tidak peduli bagaimana orang lain menemukan masalah, selama anggota jubah emas tidak bisa terluka, resimen tentara bayaran serigala tidak akan pernah mengabaikan hal itu. Pada saat ini, Tang Yi secara terang-terangan membunuh anggota jubah emas dari Wolf Sky Mercenary Corps. Bagaimana mungkin tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps tidak terkejut? Ini hanya memakan empedu macan tutul, jantung harimau. Terlalu berani. Untuk penjaga tentara bayaran yang dibunuh pintu masuk sebelumnya, jika ada sedikit latar belakang, dan sedikit kekuatan, maka penyelesaian dengan damai itu masih mungkin, tetapi sekarang membunuh tentara bayaran jubah emas, maka satu-satunya hasil, yaitu berjuang tanpa akhir. Tidak peduli dari kekuatan apa, dari latar belakang apapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Korps Serigala Mercenary Sky tidak akan melepaskan orang-orang yang membunuh tentara bayaran jubah emas. Memanggil. Api virus naik perlahan. Setelah mendengar pengingat itu, beberapa tentara bayaran patroli segera mengeluarkan suar sinyal dan mengeluarkannya dengan segera. Cerita bersambung di bawah ini. Di Wolf Sky Mercenary Corps, ada 3 jenis suar musuh. Tipe pertama berwarna putih, ini adalah suar sinyal level pertama, menunjukkan bahwa musuh tidak terlalu kuat dan memiliki tingkat bahaya yang rendah. Biasanya melihat sinyal putih menyala, hanya jubah putih, jubah abu-abu dan tentara bayaran jubah perak akan datang untuk memenuhi berita, untuk memblokir musuh, dan 1 atau 2 tentara bayaran jubah emas akan keluar untuk menekan. Su Jian adalah tentara bayaran jubah emas yang datang untuk bertarung kali ini, tetapi secara tak terduga dibunuh oleh Tang Yi. Jenis suar sinyal kedua adalah hijau, ini adalah suar sinyal tingkat kedua, yang menunjukkan bahwa kekuatan musuh relatif kuat, dan anggota tentara bayaran umum tidak dapat mengatasinya, dan tingkat bahaya sedang. Mencapai level ini, Wolf Sky Mercenary Corps telah serius dengan hal itu. Secara umum melihat sinyal hijau menyala, Wolf Sky Mercenary Corps akan mengirim tentara bayaran di atas jubah perak untuk menemui musuh. Kekuatan tempur utamanya adalah roh perang dan raja perang, dan 1 atau 2 jubah ungu dengan kekuatan kaisar perang akan ditugaskan. Para tentara bayaran datang untuk bertarung. Jenis suar sinyal ketiga adalah hitam,
yang merupakan suar sinyal level tertinggi, dan tingkat bahaya adalah level tertinggi. Arti dari suar sinyal ini adalah bahwa musuh pelaku yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat Wolf Sky Mercenary Corps menghadapi momen hidup dan mati. Melihat level suar sinyal ini, Resimen Serigala Mercenari Langit, tidak peduli level seni bela diri apa, mereka semua akan dikirim untuk bertemu musuh-musuh. Suar sinyal hitam ketiga belum pernah digunakan oleh Wolf Mercenary Corps sejauh ini, tetapi suar sinyal hijau kedua telah digunakan 3 kali oleh Wolfen Mercenary Corps. 3 lawan itu tidak menghadapi perkecualian, dan mereka semua setingkat kaisar. Hanya seorang prajurit dari level ini yang memenuhi syarat untuk Wolf Sky Mercenary Corps untuk mengirim suar sinyal musuh hijau. Pada saat ini, karena Tang Yi membunuh Su Jian, dan itu adalah serangan satu tembakan yang mudah, Wolf Sky Mercenary Corps terpaksa mengirimkan suar sinyal musuh hijau. Itu adalah suar sinyal musuh hijau keempat yang pernah dikeluarkan. Lampu hijau suar meledak di langit, dan itu sangat terang. Tiba-tiba, anggota tentara bayaran serigala muncul dari bagian dalam, dan banyak orang bergegas keluar dari berbagai lokasi, bergegas menuju Tang Yi. Bahkan ada semburan udara di langit, dan bintik-bintik hitam pekat naik ke langit. Momentumnya sangat besar. Ini adalah sinyal level menengah dari Wolfen Mercenary Corps. Ini bukan suar sinyal biasa tetapi suar sinyal serangan musuh tingkat kedua. Ini berarti bahwa lawan yang kuat telah ditemui dan yang membutuhkan penguatan yang kuat. Dikatakan bahwa ada 3 jenis suar sinyal musuh di Wolf Sky Mercenary Corps, dan yang hijau adalah tipe kedua. Secara umum, itu hanya akan meluncurkan suar sinyal seperti itu ketika bertemu lawan di atas Raja Perang. Cerita bersambung di bawah ini. Aku pergi, siapa bocah itu, dan benar-benar membiarkan Wolf Sky Mercenary Corps mengirimkan sinyal hijau menyala. Sepertinya remaja itu membuat banyak kebisingan di markas tentara bayaran serigala. Tentu saja, itu adalah pertunjukan yang bagus, tapi sayangnya aku tidak berani masuk dan menonton, agar tidak terlibat dan mati di dalam, itu akan dianiaya. Aku sangat penasaran, kuharap sobat yang masuk untuk menindaklanjuti bisa melihat dengan baik apa yang terjadi, dan kemudian keluar dan berbicara dengan kami. Jika bukan karena aku menjadi tua dan sudah tidak muda, aku pasti akan pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Itu benar-benar membuat penasaran. Ini pasti perang besar. Oh, aku takut mati, alasan apa kamu tidak berani pergi? Aku akan pergi, aku benar-benar tidak bisa menahan diri, aku harus melihat dengan mataku sendiri, bagaimana pemuda itu membuat Serigala Mercenary Corps mengeluarkan serangan musuh hijau suar. Aku ingin melihat bagaimana Wolf Sky Mercenary Corps berurusan dengan bocah itu. Remaja aneh ini benar-benar memiliki keberanian untuk dilakukan. Di luar Langdoupo, orang-orang yang lalu lalang dan orang-orang baik yang tahu apa arti api hijau berarti keributan besar, dan ada lebih banyak pembicaraan. Banyak orang tidak bisa menahan rasa penasaran di hati mereka dan melangkah ke markas tentara bayaran serigala, ingin melihat apa yang terjadi. Semua orang tidak menyangka bahwa bocah 16 tahun atau bocah 7 tahun membuat keributan begitu besar sehingga resimen tentara bayaran tingkat tinggi harus menghadapi musuh, dan memaksa mereka mengirim suar sinyal hijau. Perlakuan ini, bahkan jika pemuda itu meninggal di Wolf Sky Mercenary Corps hari ini, itu juga akan membuatnya terkenal. Ini adalah perlakuan tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi, bahkan jika Anda mati, Anda bisa terkenal di Blue Moon City. Chapter 392. Orang ini membunuh Komandan Jubah Emas Resimen Tentara Bayaran Langit Serigala saya, dan Resimen Tentara Bayaran Langit Serigala saya sudah dalam situasi tanpa akhir. Sebelum dukungan datang, semua orang memperhatikannya, jangan biarkan dia lari. Di sisi lain, setelah mengirimkan sinyal hijau, seorang tentara bayaran berjubah perak memimpin dan berteriak ke kerumunan. Dikatakan bahwa ratusan tentara bayaran tingkat rendah mengelilingi Tang Yi dan menatap Tang Yi dengan tatapan sok.
Meskipun ada ratusan tentara bayaran yang hadir di tempat itu, sejumlah besar orang, dan aliran tentara bayaran terus datang, tetapi ini adalah tentara bayaran tingkat rendah. Bagi Tang Yi, mereka bukan lawan sama sekali. Jika Anda tahu bahwa Anda bukan lawan, jika Anda mati, itu akan menjadi idiot. Selain itu, kekuatan Tang Yi sangat kuat, bahkan jika semua orang dapat mengerumuni Tang Yi saat ini, itu akan membayar harga yang sangat tragis. Tidak ada yang bisa menerima harga ini. Oleh karena itu, tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps hanya mengepung Tang Yi, dan tidak ada yang berani menembak. Mereka juga berpikir dengan sangat baik. Strategi hari ini adalah satu kata, seret. Ulur waktu sampai dukungan kuat datang. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat itu, bahkan jika Tang Yi bahkan lebih kuat, dia harus bertarung. Lari. Kenapa aku harus lari? Aku harus pergi ke istana di sana untuk berbicara dengan eksekutif seniormu. Aku tidak akan pernah lari. Tang Yi tersenyum sedikit ke istana di kejauhan. Untuk ratusan tentara bayaran di sekitarnya, Tang Yi tidak peduli sama sekali. Wajahnya tidak memiliki ketegangan sama sekali, seolah-olah dia tidak dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran, tetapi ratusan semut. Berani. Wah, kamu sudah mati. Ini istana Taihe, tanah suci kami dari Korps Prajurit Bayaran Wolfen. Kamu benar-benar ingin pergi ke sana, dan kamu tidak sabar untuk mengakhiri hidup. Anda anak paling sombong yang pernah saya lihat. Bunuh komandan jubah emas kita, tidak akan pergi kemanapun kecuali tinggal di tempat. Para tentara bayaran yang hadir mendengar Tang Yi mengatakan bahwa dia akan pergi ke istana Taihe, dan mereka segera berteriak berulang kali. Istana Taihe, yang merupakan istana yang tidak boleh dilihat Tang Yi, tempat itu adalah tempat yang sangat penting bagi Korps Serigala Mercenary Sky. Tanah suci bagi Serigala Korps Mercenary Sky dan sangat sakral. Oh, kamu bilang aku tidak bisa pergi jika kamu bilang tidak bisa. Aku hanya akan ke sana, lihat siapa yang berani menghentikanku. Tang Yi sangat menghina dan dia terus maju meskipun kerumunan tentara bayaran Serigala Langit di sekitar. Para tentara bayaran yang berdiri di depan Tang Yi melihat Tang Yi berjalan dengan ceroboh, karena mereka takut akan kekuatan Tang Yi, dan mereka terus mundur perlahan-lahan. Mereka tidak berani menghentikan Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi berjalan perlahan ke depan. Meskipun tentara bayaran marah, tetapi tidak berani menembak, mereka hanya bisa mengelilingi Tang Yi dan mengikutinya dengan waspada. Jangan mundur, hentikan orang. Kamu tidak bisa membiarkannya selangkah lebih maju, tapi Wolf Fighting Po adalah pusat kekuatan resimen tentara bayaran Serigala Langit kita. Bagaimana mungkin pencuri datang ke sini, dan orang ini ingin membobol istana Taihe dengan keributan besar, ini hanya tidak membawa resimen tentara bayaran langit serigala kita di mata. Jika kita membiarkannya lewat, jika petinggi itu mengetahuinya, kita pasti akan disalahkan. Melihat Tang Yi terus maju, dan dia menganggap kelompok tentara bayaran serigala langit bukan apa-apa, tentara bayaran jubah perak itu berteriak gelisah kepada kerumunan. Para tentara bayaran mendengar kata-kata dari tentara bayaran berjubah perak dan tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran, sedikit ragu, dan kemudian, mereka benar-benar tidak mundur. Selain itu, mereka mulai secara aktif memblokir di depan Tang Yi, dan tidak mundur lagi bahkan satu langkah pun. Tampaknya ia memiliki tekad untuk mati dan tidak akan membiarkan Tang Yi maju. Cerita bersambung di bawah ini. Mengganggu. Tang Yi berkata dengan tidak sabar, merasa bahwa tentara bayaran berjubah perak sedikit berisik, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jarinya sedikit terulur, dan Liu Yang kembali ke langit dengan satu jari, dan sebuah sinar melesat keluar. Wow! Sinar energi melesat sangat cepat dan kuat. Boom! Sinar energi menabrak tentara bayaran berjubah perak, juga meledakannya, dan menghancurkannya menjadi kabut darah. Adegan ini tiba-tiba membuat takut sekelompok tentara bayaran untuk mengambil langkah dan mundur.
Namun, tampaknya kata-kata dari tentara bayaran jubah perak sebelumnya cukup efektif, meskipun tentara bayaran takut untuk mundur, tetapi setelah lega, mereka terus berhenti di depan Tang Yi, mencegah Tang Yi dari maju. Berani menghentikanku. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tang Yi juga tertegun sesaat, tetapi dia tidak berharap bahwa tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps tidak akan mundur setelah dia menembak untuk mencegah semua orang. Tampaknya Wolf Sky Mercenary Corps memiliki beberapa keterampilan, dan bahkan tentara bayaran tingkat bawah sangat terlatih. Pencuri yang berani, apakah kamu masih ingin pergi? Anda telah melakukan kejahatan untuk membuat keributan di Korps Mercenary Wolf Sky kami, saya sarankan kamu untuk berlutut, jika tidak, tunggu kekuatan pendukung Wolf Sky Mercenary Corps kami tiba, Anda akan dipaksa dan membuat kematian akan lebih baik daripada hidup, ketika Anda ingin memohon belas kasihan, maka sudah terlambat. Saat Tang Yi tertegun, tentara bayaran jubah perak lain mengancam Tang Yi dengan keras. Mengambil pelajaran dari sebelumnya, kali ini tentara bayaran jubah perak yang berbicara juga belajar menjadi pintar. Setelah mengancam Tang Yi, dia akan bersembunyi di kerumunan, Tang Yi tidak akan tahu siapa yang mengatakannya. Selain itu, di antara kerumunan orang banyak, bahkan jika Tang Yi ingin membunuhnya, dia harus membunuh puluhan orang di depan. Namun dia tak tahu kalau dirinya sudah dikunci oleh Tang Yi, dan Tang Yi tersenyum dingin pada ancaman tentara bayaran berjubah perak. Ia membenci orang yang pengecut, terutama orang yang mengatakan hal buruk tentang orang lain dan melarikan diri untuk bersembunyi. Bagi orang-orang seperti itu, Tang Yi tidak pernah lunak. Tiba-tiba, kekuatan Liu Yang Huitianzi meledak, cahaya putih menyilaukan melintas, dan sinar cahaya menembak dengan ganas ke arah tentara bayaran jubah perak di kerumunan. Apa bedanya dengan bersembunyi di kerumunan? Apa bedanya dengan seseorang yang membantu menghalangi pandangan? Ada akhirnya yang menghalangi juga akan mati. Wows! Sinar itu terbang ke arah kerumunan. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 393. Wows! Sinar itu terbang ke arah kerumunan. Tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps yang belum bereaksi, dan tiba-tiba ditembak bersama. Dalam garis lurus, ada sekitar 30 atau 40 orang berdiri di depan tentara bayaran jubah perak, dan 30 atau 40 orang ini semua ditembak ke dalam tubuh dan membuat lubang berdarah. Tentara bayaran jubah perak yang mengancam Tang Yi sebelumnya tidak luput. Target Tang Yi awalnya adalah dia, jadi setelah sinar melewati kerumunan yang menghalangi, sinar energi itu juga mengenai kepala tentara bayaran jubah perak dengan akurat. Kepala tentara bayaran berjubah perak itu tiba-tiba hancur dan mati di tempat. Tentara bayaran jubah perak awalnya berpikir bahwa setelah ia mengancam Tang Yi dan bersembunyi di antara kerumunan, Tang Yi tidak dapat menemukannya, tetapi dia salah dan malah membuatnya terbunuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa Tang Yi membuka pintu enam roh, dan keenam indera itu sensitif, tidak hanya menemukannya di tempat, tetapi juga menggunakan seni bela diri untuk membunuhnya di tempat. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah abu-abu, mendapatkan 2032 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 244 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 320 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah abu-abu, mendapatkan 1420 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 11.411 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Melihat satu pukulan, membuat lusinan orang terbunuh. Di antara kerumunan Wolf Sky Mercenary Corps, yang tidak tahu siapa itu, menarik napas mendesah.
Pada saat ini, semua orang menatap mata Tang Yi, dan mereka semua ketakutan. Dalam pandangan mereka, Tang Yi bukan lagi remaja saat ini, tetapi iblis yang membunuh. Sekarang, ada orang yang ingin menghentikanku berbicara dengan eksekutif seniormu. Tang Yi melirik semua orang yang hadir dan bertanya. Namun, tidak ada yang menjawab. Semua orang menonton Tang Yi dengan gugup, mengawasi Tang Yi, suasananya sangat tertekan, semua orang takut bahwa orang yang meninggal selanjutnya adalah dirinya sendiri, jadi tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang berani menjadi burung pertama. Ah! Melihat bahwa tidak ada yang berani melakukan lebih banyak tindakan, Tang Yi tahu bahwa tujuan pencegahan akhirnya tercapai, mencibir, dan terus berjalan menuju istana. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, orang-orang ini takut, tetapi mereka masih tidak memberi jalan keluar. Jangan bilang aku belum memberimu kesempatan. Jika kamu menghentikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Tang Yi dengan dingin mendengus dan mengancam. Dikatakan bahwa tentara bayaran yang berdiri di depan Tang Yi hanya menatap Tang Yi dengan ketakutan, tetapi tubuh itu tidak bergerak. Sepertinya dia berencana untuk mengertak giginya dan melawan Tang Yi dengan keras. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam, pada kenyataannya, aku tidak ingin menjadi seperti ini. Melihat bahwa tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps masih tidak mundur, Tang Yi mengeluarkan pedang es dari ransel sistem, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Suhu di udara juga tampaknya telah menurun banyak karena penampilan pedang es, dan ada ledakan udara dingin. Sebelum datang ke Langdoupo, meskipun Tang Yi siap untuk membunuh, tetapi bagaimanapun, ada sejumlah besar resimen tentara bayaran Wolf Sky, tidak semua orang berpartisipasi dalam hal keluarga Tang, jadi untuk kekuatan dengan pangkat rendah dan tentara bayaran rendah, Tang Yi masih berniat memberi mereka kesempatan, melepaskan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kehidupan baru. Karena ini, Tang Yi memasuki markas tentara bayaran serigala begitu lama, dia tidak membuka cincin pembunuhan, tetapi hanya membunuh beberapa orang yang memblokirnya. Tapi sekarang orang-orang ini begitu bodoh dan tidak tahu bagaimana membuat konsesi, karena ini masalahnya, Tang Yi tidak perlu melunakkan tangannya. Mengencangkan pedang es di tangannya, Tang Yi berangkat lagi dan berjalan menuju istana. Siapa yang akan memblokir dan membunuh kali ini? Dia tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Melangkah ke depan, Tang Yi datang ke ratusan tentara bayaran dalam sekejap mata. Melihat bahwa mereka masih tidak bermaksud mundur, dia segera menebasnya dengan pedang. Wows! Tang Yi adalah kaisar perang. Tentara bayaran itu hanya divisi perang dan tingkat semangat perang. Bagaimana dia bisa menahan pedang Tang Yi? Tiba-tiba, kecemerlangan biru melintas, dan Tang Yi menebas belasan orang dengan pedang, darah memercik di tempat itu, dan tanahnya sangat merah menyala. Pembunuhan ini seperti memotong melon dan sayuran. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 120 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh tentara bayaran jubah abu-abu, mendapatkan 1123 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 218 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Kemudian, Tang Yi melangkahi mayat tentara bayaran penghalang dan berjalan ke depan lagi. Ketika seseorang memblokir, dia maju lagi dan memotong tentara bayaran penghalang itu sama seperti ini, sambil berjalan dan membunuh, setiap tentara bayaran yang ada di depan, di bawah pedang Tang Yi, mereka berubah menjadi mayat berserakan. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi berjalan melintasi tubuh seperti ini, selangkah demi selangkah menuju istana. Saudaraku, jangan takut padanya. Dia hanya memiliki satu orang, dan kita memiliki begitu banyak orang.
Selama orang kuat yang bersikeras mencapai level komando datang, bahkan jika orang ini bahkan lebih kuat, maka dia harus dikalahkan. Pemblokiran juga mati, tidak membloki juga mati, saudara-saudara, hanya berjuang keras dan bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, kamu dapat melindungi markas tentara bayaran serigala dan melindungi reputasi tentara bayaran serigala langit. Itu pekerjaan yang bagus. Seorang anak dari distrik Huangkou, dengan sedikit kekuatan, berani menggertak korps serigala mercenaris Sky kita. Tidak ada anggota korps serigala mercenaris Sky kita yang takut mati, dan tidak ada yang pengecut. Melihat bahwa Tang Yi berdarah dingin dan membunuh, tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps juga pecah, dengan dorongan beberapa tentara bayaran jubah perak dan dorongan, mereka tidak hanya tidak mundur, tetapi juga bergegas mati. Namun, Tang Yi belum begitu lembut. Dia datang untuk membalas dendam, dan dia memberikannya kesempatan kepadanya, karena orang-orang ini tidak menerimanya, dia membunuhnya. Boom! Pada saat ini, Tang Yi mengayunkan tebasan dengan pedang es, tidak peduli apakah itu adalah tentara bayaran di depannya atau tentara bayaran yang bergegas mati-matian dari segala arah, dia membunuh sebanyak yang datang. Pedang es yang kuat memotong besi seperti lumpur, beberapa senjata, dan mayat, di bawah ujung tajam pedang es, mereka semua dipotong menjadi dua bagian. Membunuh. Mata Tang Yi memerah karena pembunuhan. Dalam beberapa saat terakhir, dia tidak ingat berapa banyak mayat yang telah dia lewati, atau berapa banyak orang yang mati di bawah pedangnya. Pedang es langit biru juga diwarnai merah oleh darah. Chapter 394. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah abu-abu, mendapatkan 1651 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 215 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah putih, mendapatkan 276 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah abu-abu, mendapatkan 1354 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 17.951 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Banyak orang meninggal di bawah pedang Tang Yi, dan suara notifikasi terdengar di benaknya. Tang Yi tidak tahu berapa banyak tentara bayaran dari korps prajurit bayaran Wolfen yang telah dia bunuh. Singkatnya, notif di pikirannya untuk mendapatkan poin pengalaman tidak pernah berhenti. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, sebagai resimen tentara bayaran pertama di wilayah barat, resimen tentara bayaran Wolf Sky memiliki terlalu banyak orang, Tang Yi terus membunuh, dan tentara bayaran juga mengalir keluar dari segala arah. Setelah membunuh batch lain datang. Tidak, ini terlalu lambat, itu buang-buang waktu. Setelah Tang Yi memotong kepala tentara bayaran, dia menundukkan kepalanya dan memikirkannya, lalu membuat keputusan di dalam hatinya. Awalnya untuk kemanusiaan, Tang Yineng tidak membunuh sebanyak mungkin, karena manusia dan monster berbeda, mereka adalah makhluk dengan darah, daging, dan emosi. Selain itu, ia bukan setan yang membunuh tanpa perasaan. Pembunuhan berlebihan hanya akan membuat orang lebih acuh dan menganggap kehidupan manusia sebagai kotoran. Ini akan memiliki dampak besar pada pikiran dan bukan yang diinginkan Tang Yi. Namun, situasi di depan membuat Tang Yi harus membunuh. Dia datang hari ini untuk membalas dendam dan membunuh. Memang benar ingin melepaskan tentara bayaran tingkat rendah, tetapi yang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan, mengapa Tang Yi harus berbelas kasih. Sekarang cincin pembunuhan telah dibuka, tidak perlu Tang Yi untuk menjaga tangannya. Jika ada beban dalam pembunuhan skala besar, Tang Yi akan memperlakukan semua orang ini sebagai monster dan membunuh mereka. Dengan cara ini,
Tang Yi akan merasa baik, dan dia bisa bersih dan rapi. Pecahkan gunung. Boom. Mengepalkan pedang es di tangannya, mata Tang Yi sedikit fokus, dan voli melompat keluar, dan kemudian pedang es itu ditebas ke tanah. Jika Anda tidak membunuh, Anda bisa membunuh, maka Anda bisa membunuhnya. Setelah skill bumi pecah diaktifkan, magma yang tak terhitung jumlahnya keluar dari retakan tanah. Di bawah restu dari pedang es dan api saling terkait, dan kekuatan dingin dan panas yang saling bertentangan bergabung satu sama lain, memainkan lagu kematian yang tragis. Seberapa kuat kekuatan finishing dari tingkat Panglima Perang? Pada saat ini, magma yang tak terhitung jumlahnya keluar, asap hitam yang tak terhitung membanjiri langit, api yang tak terhitung jumlahnya menyerang bolak-balik dan tulang es dingin yang tak terhitung jumlahnya mengikuti membuat kombinasi serangan es dan api. Semua tentara bayaran tertusuk dan dibakar langsung untuk menjadi terbang abu di bawah dampak nyala api, dan mereka langsung dikurangi menjadi kehampaan dalam titik beku yang dingin. Adegan itu mengerikan, dan banyak kehidupan menghilang pada saat ini. Udara penuh dengan bau terbakar, berdarah. Dalam pukulan ini dari 100 orang tewas di tangan Tang Yi di tempat, dan lapisan tebal hitam dan abu-abu muncul di tempat itu, yang menyedihkan. Oh, iblis, ini bukan manusia. Melihat adegan ini, beberapa tentara bayaran runtuh secara langsung, berteriak pada Tang Yi saat melarikan diri. Cerita bersambung di bawah ini. Beberapa orang bahkan berlutut ketakutan di tanah, selangkangan mereka basah kuyup, dan masih gemetan. Pada saat ini, tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya memandang asap tebal di langit, lapisan tebal debu hitam di tanah, dan aroma terbakar yang menyengat di udara, semua bergetar. Sebelumnya penuh dengan orang-orang di depan Tang Yi, dan saat ini, area yang luas dikosongkan. Oh, pencuri yang berani membantai saudara lelakiku dari Serigala Mercenary Corps. Temukan kematian. Pada saat ini, Tang Yi baru saja membantai tentara bayaran yang memblokir, dan tiba-tiba ada suara pecah di langit. Dukungan dari mengirim sinyal hijau, akhirnya tiba. Pada saat ini, bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit jatuh ke tempat Tang Yi berada. Tentara bayaran yang jatuh penuh sesak. Mungkin ada ratusan orang, semua mengenakan jubah emas, dan beberapa dari mereka mengenakan jubah ungu. Orang-orang ini semua adalah inti dari Korps Serigala Mercenary Langit. Para elit di antara elit adalah kekuatan atas dari Korps Serigala Mercenary Langit. Selain tim tentara bayaran jubah emas di langit, di kejauhan, tentara bayaran jubah perak yang tak terhitung jumlahnya juga berbondong-bondong ke tempat di mana Tang Yi berada. Sekilas, tentara bayaran jubah perak ini memiliki setidaknya ribuan dari mereka. Orang-orang seperti gelombang besar. Jubah perak, ini adalah kekuatan tengah Wolf Sky Mercenary Corps, dan juga anggota inti dengan jumlah besar. Alasan mengapa Wolf Sky Mercenary Corps dapat menjadi resimen tentara bayaran pertama di wilayah barat adalah karena ada sejumlah besar tentara bayaran jubah perak. Dalam sekejap, Tang Yi sekali lagi dikelilingi oleh ribuan tentara bayaran yang padat, dan tentara bayaran ini lebih kuat dan lebih banyak. Namun, ini cocok dengan hati Tang Yi. Tentara bayaran tingkat rendah, Tang Yi benar-benar tidak tertarik membunuh, apalagi membuat pembunuhan yang tidak perlu. Jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda akan menghabiskan waktu dan tenaga dan memengaruhi suasana hati Anda. Menghadapi tentara bayaran senior pada saat ini, mentalitasnya berbeda. Para tentara bayaran yang kuat dari Wolf Sky Mercenary Corps dalam pandangan Tang Yi adalah pengalaman berjalan satu persatu, yang merupakan seni bela diri dan keterampilan berjalan. Karena Tang Yi datang untuk membalas dendam, maka orang-orang ini harus dibunuh. Jadi melihat tentara bayaran jubah perak dan jubah emas ini muncul, Tang Yi tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki emosi yang sangat bersemangat. Ini seperti membunuh monster di hutan monster. Berani membantai saudara-saudara resimen tentara bayaran langit serigala saya, itu benar-benar tak termaafkan, mati.
6 atau 7 tentara bayaran berjubah emas dari Raja Kelas Perang berteriak, dan tanpa omong kosong yang tidak perlu, bergegas menuju Tang Yi secara langsung. Cerita bersambung di bawah ini. Pisau tulang. Sihir pelangi merah sihir. Tiangang Six Changing Palms. Pedang guntur. Tentara bayaran jubah emas ini baru saja bergegas di depan Tang Yi, dan mereka datang dengan trik membunuh, memegang berbagai senjata dan menggunakan seni bela diri yang sangat kuat untuk menyerang Tang Yi. Namun, di hadapan tentara bayaran jubah emas ini, pedang es di tangan Tang Yi menebas. Surga membimbing jalan. Boom! Pada pecahnya roh pedang langit dan bumi seni bela diri, para panglima perang yang bergegas semua terbang keluar, menjadi kabut darah, dan dia mati di tempat. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Golden Robe Warrior, mendapatkan 321.210 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Golden Robe Warrior, mendapatkan 265.540 poin pengalaman dan God of War bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Golden Robe Warrior, mendapatkan 321.565 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Golden Robe Warrior, mendapatkan 421.512 poin pengalaman dan God of War bernilai 0 poin. Chapter 395. Melihat bahwa Tang Yi begitu kuat, dia benar-benar membunuh beberapa tentara bayaran berjubah emas segera setelah dia menembak. Tentara bayaran dari Serigala Mercenary Corps Langit semua ngeri. Mereka yang memakai jubah ungu tampaknya sangat kuat dan sangat terhormat. Tentara bayaran itu mengangkat alisnya, menampakkan pandangan yang bermartabat. Pada saat ini, seorang tentara bayaran jubah ungu mengulurkan tangan dan merekrut seorang tentara bayaran tingkat rendah yang sebelumnya mengepung Tang Yi. Setelah memahami seluk-beluk, dia memutar kepalanya dan menatap Tang Yi. Matanya sangat jelek. Berkata, tidak peduli apa identitas Anda, tidak peduli apapun kebencian yang Anda miliki dengan resimen tentara bayaran Serigala Langit kami, karena Anda berani menembus lereng serigala-serigala kami dan berani membunuh resimen tentara bayaran Serigala Langit kami, maka Anda harus membayar harganya. Setelah itu, tentara bayaran jubah ungu memalingkan kepalanya lagi dan berkata kepada semua orang yang hadir, orang ini mendobrak lereng serigala dan membunuhku. Para anggota resimen tentara bayaran langit serigala telah melakukan kejahatan keji. Sekarang semua anggota mendengarkan perintah, pergi bersama, dan membunuh orang ini di tempat. Mereka yang telah memperoleh peringkat pertama mereka akan dihargai. Wen Yan, tidak peduli apakah itu tentara bayaran jubah perak atau tentara bayaran jubah emas, semua bersemangat, dan bergegas menuju Tang Yi. Ribuan tentara bayaran bergegas untuk membunuh bersama. Adegan itu sangat mengejutkan. Dan ribuan tentara bayaran ini ditujukan hanya untuk remaja, yang sangat kontras. Tentu saja, tidak ada orang yang memandang rendah Tang Yi karena Tang Yi masih remaja. Adegan di mana Tang Yi baru saja membunuh ratusan tentara bayaran dan membunuh 6 atau 7 tentara bayaran berjubah emas dengan pedang, orang-orang yang hadir semua melihat, sehingga semua orang tahu bahwa ini tidak berlebihan, karena mereka tahu ini bukan anak lelaki sederhana untuk dikelilingi oleh ribuan orang. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, Para tentara bayaran jubah ungu menekan medan perang, dan jubah perak dan tentara bayaran jubah emas bergegas bersama. Dengan cara ini, angka-angka dengan cepat datang ke sisi Tang Yi dan mengelilingi Tang Yi dengan berat. Tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu Tang Yi. Dibandingkan dengan kerumunan hitam, Tang Yi sekecil semut. Ayo, baiklah. Tang Yi berteriak dan mengangkat pedang es di tangannya. Pedang es yang berlumuran darah tampak sangat flamboyan di bawah terik matahari. Dihadapkan dengan pengepungan berat, Tang Yi tidak hanya tidak mengambil langkah mundur, tidak memiliki rasa takut, tetapi malah menggerakkan tubuhnya dan dengan bersemangat bergegas menuju kerumunan.
Kecepatan Tang Yi sangat cepat, ia memiliki keterampilan pamungkas produk kelas menengah kelas atas Xing Fei Fei Huo. Selama gerakan cepat, ekor api yang menyilaukan terbentuk segera, dan nyala api yang kuat berjatuhan ke arah tentara bayaran di dekatnya, dan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya dipengaruhi oleh api. Mereka yang memiliki kekuatan yang kuat tidak akan terpengaruh oleh gelombang api ini, sementara mereka yang memiliki kekuatan yang lemah akan sengsara oleh gelombang api ini. Beberapa yang sangat miskin bahkan akan dibakar oleh gelombang api secara langsung. Tidak bisa dikenali, mati di tempat. Itu hanya keberangkatan, dan belum ada tindakan. Tang Yi tanpa sadar membunuh setidaknya selusin tentara bayaran jubah perak, memaksa tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya mundur untuk menghindari api. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 24.512 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 32.121 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 27.954 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Notifikasi mendapatkan poin pengalaman dalam pikiran tidak ada habisnya, tapi Tang Yi bahkan tidak repot-repot dengan itu sekarang. Ketika pedang es di tangannya diangkat, dia membanting ke kerumunan. Wows! Pedang es tiba-tiba menyapu tubuh selusin tentara bayaran, membelah mereka menjadi dua. Tang Yi seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Setelah bergegas ke kerumunan, pedang esnya menyilaukan, dan tubuhnya lebar dan terbuka. Di satu lokasi, akan ada kelompok tentara bayaran jatuh, dan dalam sekejap mata, tanah akan ternoda darah. Meskipun jumlah besar Wolf Sky Mercenary Corps, di hadapan pembantaian Tang Yi yang begitu sengit, dia tidak dapat menahannya. Selain itu karena sejumlah besar orang bawa peretasan dan pemotongan acak Tang Yi dapat memiliki efek tunggal, dan pukulan acak dapat menyebabkan sejumlah besar tentara bayaran mati. Ini bahkan lebih baik daripada membunuh monster di hutan monster. Lebih efisien dari Tang Yi Guai. Selain itu, pada saat ini, Tang Yi tidak perlu memprovokasi menyalahkan, tentara bayaran ini secara otomatis akan berkumpul untuk memungkinkan Tang Yi meretas dan membunuh. Membunuh. Mata Tang Yi merah, seolah-olah menghilang, menjadi lebih dan lebih kejam. Surga membimbing jalan. Wows! Gas pedang melintas, dan tubuh tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya terpisah. Hit mimpi buruk. Boom! Dengan satu pukulan, tentara bayaran tampaknya terkena gunung dan terbang keluar. Setiap kali Tang Yi menembak, ada kelompok tentara bayaran jatuh, yang menjadi nilai pengalaman Bai Hua Hua. Semua tentara bayaran di sekitar terlihat konyol. Mereka tidak berharap bahwa dalam situasi ini, menghadapi pengepungan berat, Tang Yi tidak hanya tidak memiliki ketegangan dan ketakutan sedikit pun, tetapi menjadi lebih dan lebih berani. Tampaknya bukan anggota Wolf Sky Mercenary Corps yang mengepung Tang Yi tetapi Tang Yi membantai Wolf Sky Mercenary Corps. Situasi kedua belah pihak tampaknya terbalik. Dalam menghadapi pengepungan seperti itu, jika orang lain diubah, saya takut bahwa Wolf Sky Mercenary Corps akan menghancurkan pengepungan, dan menenggelamkannya dengan air liur. Tapi bagaimana dengan Tang Yi? Orang-orang dari Wolf Sky Mercenary Corps tidak bisa mendekati dia. Sebelum dia mencapai tubuhnya, dia telah terbelah dua oleh pedang es bernoda darah. Yang paling penting adalah, pada saat ini, pengepungan Tang Yi bukan lagi tentara bayaran tingkat rendah, tetapi kekuatan menengah dan atas resimen tentara bayaran Wolf Sky. Ini adalah tingkat semangat perang untuk Raja Perang. Namun meski begitu, orang-orang ini masih memotong seperti melon dan sayuran di tangan Tang Yi, dan tidak ada yang bisa menolak. Jangan katakan bahwa Tang Yi sedang mengepung sekarang, itu akan menjadi berkat untuk tidak terbunuh oleh Tang Yi.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 1213 poin pengalaman, dan nilai Dewa Perang adalah 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah emas, mendapatkan 325.212 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah emas, mendapatkan 225.426 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 24.329 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 18.974 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Notif di pikiran Tang Yi masih terus berdering, mendengarkan suara-suara yang akrab di benaknya, dan merasakan semburan kenikmatan dari belakang setelah mendapatkan poin pengalaman. Tang Yi menjadi semakin bersemangat, gerakan-gerakan itu menjadi semakin cepat, dan pembunuhan menjadi semakin tanpa ampun. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.